Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara semua. Kali ini berita kini akan membahas tentang penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial kian memanas menjadi topik pembahasan dan topik pembelajaran bagi remaja masa kini. Jadi Kita tinggal dalam lingkup apa asrama, penyimpangan sosial? sekolah penuh dengan norma Lebih dan dari peraturan. Disinilah kami mendengar berbagai kata tentang penyimpangan sosial. Namun, apakah itu penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Aditya Nugroho. Penyimpangan sosial adalah segala bentuk perilaku tindakan atau sikap seorang atau kelompok orang yang tidak sesuai dengan norma nilai atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan ini terjadi ketika individu atau kelompok melanggar aturan sosial yang telah disepakati bersama, baik secara hukum, adat, moral maupun agama. Norma sosial sendiri adalah pedoman atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat agar tercipta keteraturan dan kedamaian. Jika norma ini dilanggar, maka akan muncul reaksi dari masyarakat berupa sanksi sosial, penolakan atau bahkan lainnya akan dilakukan. Nah, itu tadi penjelasan penyimpangan sosial oleh Aditya Nugroho. Sekarang kita lanjut ke rekan saya yang kedua, yaitu Firza Julia Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Firza Julia Rahma dalam segmen edukasi bagi pelajar. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan juga penting pastinya bagi kalian semua. Apa itu kira-kira? Ya benar, penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sebelum kita masuk, ada yang tahu gak sih penyimpangan sosial itu apa? Oke, saya jelaskan. Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat atau lingkungan tertentu. Tapi tidak semua penyimpangan sosial itu selalu buruk. Ada juga yang baik. Seperti halnya penyimpangan sosial positif. Penyimpangan sosial positif adalah perilaku menyimpang dari norma tetapi membawa dampak positif atau kemajuan bagi masyarakat. Contohnya seperti kita melakukan apel setiap pagi dan sore. Itu kan tujuannya untuk membentuk kedisiplinan bagi para siswa. Nah, yang kedua, pembina apel. Nah, di sekolah lain kan nggak ada kan pembina apel, cuma ada di sekolah kita. Nah, itu termasuk contoh salah satu penyimpangan sosial positif. Lalu yang kedua adalah negatif. Penyimpangan sosial negatif adalah perilaku menyimpang yang merugikan individu lain atau masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Nah, ciri-ciri dari penyimpangan negatif itu sendiri adalah pertama, merugikan diri sendiri atau orang lain pastinya kan. Yang kedua, tidak sesuai dengan hukum dan norma sosial. Yang ketiga, dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Nah, contoh-contoh dari penyimpangan negatif itu kayak kalau di sekitar kita kayak bolos apel, pacaran, nyontek saat ujian, mengakses konten negatif seperti situs-situs judi online, pornografi atau yang lainnya. Nah, sekian penjelasan mengenai penyimpangan sosial. Berikutnya akan Itu tadi penjelasan dari rekan saya, yaitu Firza Julia Rahma. Nah, aku yakin nih dari dua penjelasan dari teman-teman saya, kalian semua pasti udah mengerti. Kebetulan di sini ada sebuah gambar, yaitu upacara bendera. Upacara bendera itu rutin loh. Nah, coba kalian analisis, apakah ini termasuk penyimpangan? Nah, kalau memang iya penyimpangan, jelaskan kenapa ia termasuk dalam penyimpangan. Dan kalau bukan, jelaskan juga mengapa kamu memilih itu bukanlah penyimpangan. Nah, dengan ini berakhirlah pertemuan kita pada informasi berita kini. Oke, terima kasih sudah melihat dan mendengarkan
video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.